Berdasarkan peraturan terbaru Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana menyebutkan bahwa master maupun doktoral itu tidak lagi diwajibkan untuk menghasilkan publikasi. Namun apakah Bapak Ibu tahu bahwa berapa sebenarnya beban SKS yang dibebankan buat mahasiswa master maupun mahasiswa doktoral? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tentunya sudah mendengar informasi yang terkait dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita dalam beberapa hari terakhir ini yang cukup viral, dan per hari ini itu juga diadakan sosialisasi terkait dengan peraturan terbaru, yaitu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana secara eksplisit ya ada bagian yang menyebutkan bahwa mahasiswa magister, dalam hal ini adalah S2 maupun yang S3 dalam hal ini adalah doktoral, itu tetap wajib diberikan tugas-tugas akhir, dalam hal ini adalah tesis maupun disertasi, tetapi mereka tidak lagi diwajibkan untuk menerbitkan hasil dari penelitiannya itu dalam bentuk jurnal ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, yang mungkin selama ini itu telah banyak dilakukan, diterapkan oleh lulusan-lulusan sebelumnya, di mana hasil dari penelitiannya mereka itu bisa dipublikasikan di jurnal, dan itu bisa meningkatkan sebenarnya satu, reputasi universitas, dua, bisa meningkatkan reputasi Indonesia di kancah internasional kalau kita berhasil mempublikasikan penelitian kita di jurnal-jurnal internasional. Dan secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita itu sebenarnya membranding diri kita sendiri, memframing diri kita sendiri tatkala kita publikasi di jurnal gitu. Jadi orang lain akan tahu kita, oh bagaimana sih dia penelitiannya, dia topiknya seperti apa. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya biar nanti setiap video-video terupdate dari saya, Bapak Ibu yang bisa mendapatkan duluan. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan sebenarnya berapa beban SKS yang dibebankan ya ke mahasiswa terhadap dengan peraturan terbaru tersebut. Jadi Menteri Pendidikan kita dalam hal ini sudah masuk dalam Merdeka Belajar episode 26, udah kayak sinetron aja ya, dimana ada transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi yang secara garis besar dirangkum dalam peraturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi semuanya diatur semacam itu. Hari ini juga saya sedikit mengikuti sosialisasi terkait dengan peraturan tersebut, tapi tidak full. Jadi apa yang saya sampaikan di video ini hanya berkaitan dengan jumlah SKS. Saya tidak membahas tentang akreditasi maupun standar nasional yang lain. Nanti kita akan bahas pada video yang lain. Jadi transformasi yang radikal ya, ini diberikan kepercayaan kembali pada setiap program studi, kepercayaan kembali kepada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan apakah kebijakan tersebut itu bisa dicapai dengan baik sesuai dengan perkembangan ya yang ada, tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana banyak isu yang muncul bahwa jikalau mahasiswa master dan doktoral itu dibebankan dengan publikasi jurnal ya nasional maupun internasional, itu bisa menghambat lama studinya mereka gitu, katanya semacam itu. Nah, kalau kita merujuk kepada peraturan Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 yang mengatur secara khusus tentang kewajiban publikasi bagi mahasiswa program magister maupun doktoral ataupun yang terapan, di mana mahasiswa program master itu magister itu wajib menerbitkan makalah
hasil dari penelitiannya itu di jurnal-jurnal terakreditasi ya, yang saat ini mungkin yang terakreditasi SINTA maupun yang jurnal internasional. Nah, bukan jurnal internasional bereputasi ya. Sedangkan untuk yang doktoral tentunya harus berhasil publish di jurnal internasional bereputasi. Itu yang berdasarkan Permen Ristekdikti nomor 44 tahun 2015. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan ini muncul dengan peraturan yang baru yang nomor 53 tahun 2023. Di mana yang paling menarik itu adalah beban SKS yang kemudian dibebankan kepada mahasiswa ya untuk master maupun yang doktoral. Di mana berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari YouTube sosialisasi itu disebutkan bahwa beban belajar magister dan magister terapan itu berkisar antara 54 sampai 72 SKS dalam masa tempuh kurikulum 3 sampai 4 semester. Dimana kalau zaman saya waktu itu di tahun 2011-an, 2012-an itu mahasiswa magister itu hanya maksimal menempuh 36 SKS. Itu hanya 36 SKS. Sudah termasuk sama tesis gitu. Dan kita juga harus wajib publikasi di jurnal nasional maupun internasional sebagai syarat untuk yudisium. Semacam itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu mahasiswa magister dan magister terapan yang diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, ya, tetap diberikan dalam bentuk tesis, kemudian bisa prototype, project, ataupun bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa baik itu tesis, prototype maupun project itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ya, mungkin kalau selama ini kita familiar dengan tesis, kemudian kalau kita mau mengerjakan project ataupun prototype, kemudian akan lebih mudah gitu. Enggak juga gitu. Sebenarnya ya ada plus minusnya ya, ada sulitnya gitu ya. Ya namanya juga hidup ya, jadi yang ada tantangan gitu. Tetapi mungkin yang lebih enaknya itu atau yang lebih ringannya itu karena sudah tidak lagi dipublikasikan. Jadi mereka cukup hanya membuat sebuah laporan ketika sudah melakukan penelitian ataupun mengerjakan prototype ataupun project gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kompetensi utama lulusan magister, yaitu minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. Ini yang muncul pertanyaan banyak viewers ya di sosialisasi tadi, bahwa bagaimana tolak ukur pengukuran asesmen dari kompetensi utama lulusan ya, baik itu magister maupun doktoral, kalau hasil dari penelitian maupun proyek itu tidak disampaikan dalam sebuah publikasi. Nah, semacam itu yang hal yang menarik yang juga muncul dari benak saya, bagaimana kita bisa mengukur tolak ukurnya, asesmennya itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kompetensi utama lulusan program magister terapan, yaitu minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset ataupun penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu. Jadi ketika misalnya memang tidak dibebankan untuk publikasi di jurnal ya, tetapi mereka ini punya tanggung jawab untuk bisa ilmu yang mereka dapatkan itu bisa diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu ya, terutama di lingkup pekerjaannya mereka. Nah, lalu bagaimana dengan aturan untuk yang S3 di Permendikbudristek terbaru berdasarkan dengan aturan nomor 53 tahun 2023 itu ada 5 poin yang saya catat di sini. Yang pertama itu adalah masa tempuh kurikulum program doktor atau doktor terapan itu dirancang sepanjang 6 semester dengan 2 semester pembelajaran mendukung penelitian dan 4 semester penelitian. Jadi ini tidak berubah ya, artinya kalau di Indonesia itu kuliah untuk mendukung penelitiannya itu 2 semester, sisanya itu adalah riset gitu. Nah, berbeda kalau yang di luar negeri. Di luar negeri itu kalau tempat saya kuliah itu adalah 4 semester itu adalah mata kuliah yang kita masih kuliah gitu, tapi mata kuliah yang mendukung riset, dan selama itu kalau kita sudah bisa
semester 1 mau riset ya silakan, asalkan framework kita sudah atau proposal kita sudah disetujui gitu. Jadi tidak harus setelah semester 4 ataupun semester 2 gitu, enggak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah 2 semester pembelajaran doktor ataupun doktor terapan ini dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang punya pengetahuan serta kompetensi mencukupi untuk melakukan penelitian. Ini yang paling menarik ini. Mungkin ini adalah orang-orang yang saya katakan super jenius kali ya. Jadi orang yang semacam ini, ya mahasiswa-mahasiswa yang semacam ini tentunya dia tidak lagi dibebankan pada pembelajaran yang 2 semester gitu ya. Tetapi saya juga tidak tahu, kembali lagi seperti apa yang saya tanyakan tadi, bahwa tolak ukurnya itu untuk mahasiswa yang semacam ini untuk mendapatkan privilege bahwa dia tidak lagi mendapatkan 2 semester pembelajaran itu seperti apa? Apakah ada sebelum masuk dia dites lah atau semacam apa? Terus bagaimana dia penguasaan tentang topik yang kemudian dia bawa untuk risetnya? Nah, itu akan muncul banyak pertanyaan loh. Jangan sampai kemudian ketika riset karena tidak ada modal pendukung mata kuliah 2 semester untuk riset, kemudian di tengah-tengah jalan menjadi blank. Nah, gitu. Itu juga harus diperhatikan betul-betul. Kemudian yang ketiga itu adalah mahasiswa pada program doktor atau doktoral terapan ini wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, kemudian prototype, project, ya, atau dalam bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Jadi mirip dengan magister, cuma bedanya kalau magister tesis, yang doktoral disertasi gitu. Yang keempat, kompetensi lulusan doktor yaitu minimal menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan, lalu mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan atau penciptaan karya orisinal yang teruji. Jadi ya mirip sebenarnya ya kayak seperti lulusan doktoral sebelumnya itu ya, tetap harus kita menghasilkan yang namanya karya orisinal ya, orisinil, karya yang asli ya, yang juga teruji. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah tentunya mahasiswa doktoral ini juga harus mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian yang lebih spesifik dan mendalam yang didasari dengan penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, lalu mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu gitu. Jadi secara garis besar, kalau saya memahami, ya hanya perbedaannya adalah di jumlah SKS, juga tidak diwajibkan di dalam publikasi gitu. Kemudian ada pilihan bahwa apakah mau memilih disertasi, prototype, ataupun dalam bentuk project, ataupun dalam tugas akhir yang lainnya, semacam itu ya. Tetapi apakah ini benar-benar, kalau benar-benar meringankan beban mahasiswa, lalu bagaimana dengan masa depan Indonesia di kancah internasional, terutama reputasi universitas, reputasi Indonesia di publikasi internasional. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tentunya mungkin ini adalah berkah bagi mahasiswa ya khusus untuk mahasiswa master maupun doktoral, karena tidak lagi diwajibkan untuk publikasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, kita saling sharing ilmu ya, sharing informasi. Kalau ada informasi yang perlu saya tambahkan atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu juga bebas untuk berkomentar di kolom komentar saya ataupun DM di Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.